Jadi fungsinya TPS adalah mengatur berapa besaran bahan bakar yang akan dikirimkan ke injektor. Betul. Nah, karena fungsinya sebagai pengolah data atau pengirim data ke ECU, Engine Control Unit, maka dia posisinya berada di throttle body. Throttle body itu sendiri adalah fungsinya sebagai penyalur udara ke injektor yang nanti akan disalurkan ke ruang pembakaran. Berarti perannya TPS memang mengatur pembakaran bensin yang masuk tuh ya Pak ya? Betul, jadi fungsinya seperti gitu. Nah, ini berlaku juga tidak hanya di roda 2 tapi juga di roda 4. Oh gitu, roda 4 ada juga ya? Ada juga, cuman secara spesifik kita akan membahasnya yang di roda 2. Oke, jadi seperti itu untuk yang TPS. Kembali lagi di YouTube kesayangan kalian, tentu saja di podcast otomotif, tetap di Fuboru Channel. Gimana nih hari-hari kalian? Sekarang cuaca di sini tuh lagi panas-panasnya, tapi bisa jadi habis ini bakal hujan. Pokoknya tetap jaga kesehatan ya buat kalian semua. Nah, seperti biasa, kita hari ini bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang spare part yang ada di dunia permotoran nih. Nah, tapi sebelumnya garis penasaran deh Sobat Fuboru. Kira-kira penonton Fuboru Channel ini banyak gak sih yang menggunakan motor injeksi? Nah, kenapa kok garis aja gitu? Karena kita bakal nanya mengenai salah satu suku cadang atau spare part dari motor injeksi. Masih di sebelah saya, ditemenin selalu ya setiap saat di podcast kita ada Pak Ranta. Halo, sebagai Research and Development dari PT Fuboru Indonesia. Halo Pak. Halo Bu. Semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Semangat. Kita bakal terus memberikan edukasi, informasi tentang spare part di dunia motor ya Pak ya. Dunia motor. Ya, nah hari ini yang bakal kita bahas adalah salah satu komponen dari motor injeksi ya Pak ya. Betul. Motor injeksi sendiri secara singkatnya dia ini adalah motor yang mengandalkan injektor untuk suplai bahan bakar kan ya Pak ya. Betul. Cuman yang bakal kita bahas di sini spesifik adalah mungkin kalau Sobat Fuboru pernah dengar istilahnya TPS atau Throttle Position Sensor yang dimana depan kita ini sudah ada nih ya. Nah, kita bakal bahas lebih banyak ya tentang Throttle Position Sensor. Untuk itu Pak Ranta mungkin bisa dong diceritain dulu ini kira-kira apa ini, fungsinya apa. Silakan Pak. Selamat pagi, ketemu lagi dengan sahabat podcast Fuboru Indonesia. Hari ini kita akan membahas salah satu spare part yang baru di PT Fuboru Indonesia. Iya, karena ini baru. Karena ini baru dan akan segera launching di dunia pasar otomotif, akan meramaikan persaingan di pasar otomotif khususnya di motor injeksi. Yang kita bahas adalah yang bisa disebut dengan TPS, Throttle Position Sensor. Throttle Position Sensor atau TPS ini berfungsi untuk mengirimkan data ke ECU, Engine Control Unit, seberapa besar, seberapa banyak bahan bakar yang akan dikirimkan ke injeksi. Berarti dia yang bakal membaca ya Pak ya? Jadi fungsinya TPS adalah mengatur berapa besaran bahan bakar yang akan dikirimkan ke injektor. Betul. Nah, karena fungsinya sebagai pengolah data atau pengirim data ke ECU, Engine Control Unit, maka dia posisinya berada di throttle body. Throttle body itu sendiri adalah fungsinya sebagai penyalur udara ke injektor yang nanti akan disalurkan ke ruang pembakaran. Berarti perannya TPS memang mengatur pembakaran bensin yang masuk tuh ya Pak ya? Betul, jadi fungsinya seperti gitu. Nah, ini berlaku juga tidak hanya di roda 2 tapi juga di roda 4. Oh gitu, roda 4 ada juga ya? Ada juga, cuman secara spesifik kita akan membahasnya yang di roda 2. Oke, jadi seperti itu untuk yang TPS. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga ya Pak ya, kalau misalkan TPS itu fungsi utamanya adalah dia yang menentukan seberapa banyak pengiriman bahan bakar itu. Ya, betul. Nah, tapi motor ini kan namanya juga kita sering pakai ya Pak ya, untuk aktivitas sehari-hari, bahkan mungkin sampai ada yang lupa untuk servis ya kan. Nah, itu caranya kita tahu kok misalkan ada teridentifikasi TPS itu bermasalah di motor tuh apa Pak? Gimana? Seperti yang kita podcast terdahulu bahwa semua yang roda 2 atau kendaraan otomotif pasti memerlukan suatu perawatan. Betul. Perawatan berkala dan itu jangan dilupakan. Nah, salah satu indikasi bahwa TPS itu bermasalah adalah apabila pada saat dia idle atau stasioner, itu gasnya akan naik turun, tidak stabil. Gitu ya. Satu itu. Kedua, motor menjadi ngadat.
Pada saat kita buka gas, artinya kita menaikkan gas, dia tidak mau. Nah, salah satu indikasinya seperti itu. Karena kan seperti kita ketahui bahwa fungsi TPS adalah sebagai pembaca data atau pengirim data ke ECU untuk memberikan informasi ke ECU berapa besarnya bahan bakar. Nah, ini kan pasti berhubungan dengan bahan bakar. Jadi biasanya yang berhubungan dengan bahan bakar itulah yang masalah yang akan timbul seperti itu. Dan ini pun juga untuk perawatannya biasanya secara berkala. Kalau kita melakukan servis secara berkala, penggantian oli dan lain-lainnya, biasanya yang terjadi di filter udara. Karena ECU itu juga berhubungan dengan filter udara. Apabila terlalu banyak kotoran di filter udara yang menempel, maka secara tidak langsung akan masuk juga ke ECU. Seperti gitu. Maksudnya ke throttle body. Ini akan berpengaruh juga pada tingkat stabilitas daripada kendaraan. Berarti bisa mungkin ya Pak, kalau misalkan nih ternyata TPS-nya rusak, padahal kita sudah ngisi bensin. Kalau misalkan TPS-nya rusak, TPS tidak bisa membaca ada pengiriman bahan bakar, itu bisa salah satu penyebabnya juga ya Pak ya? Salah satu penyebabnya juga. Salah satu penyebabnya. Jadi katakanlah semuanya sudah oke, pompa injeksi sudah oke dan lain-lain sebagainya, tapi kita tidak tahu bahwa TPS kita sedang bermasalah. Itu akan juga menyebabkan kendaraan tidak bisa bekerja secara normal, mesin bekerja secara normal. Berarti langkah-langkah perbaikannya adalah yang pertama memang harus selalu kita perawatan secara berkala ya Pak. Itu pasti ya. Pasti. Jadi kan dengan perawatan berkala kita mekanik akan tahu mana sih part-part atau suku cadang yang sedang mengalami masalah, mana part-part yang harus dibersihkan, seperti gitu. Seperti itu. Nah itu ya, pokoknya Sobat Fuboro ingat harus tetap mawas diri ya. Mawas diri untuk bisa, ini ada satu part lagi yang harus kita ibaratnya ingat juga, perhatikan. Karena orang mungkin mikirnya paling ganti oli, paling ganti filter udara aja, paling ganti ini aja, tapi lupa kalau misalnya ada yang namanya TPS nih, sensor yang diperlukan untuk membaca pengiriman bahan bakar. Ya kan, gitu. Nah Pak, tadi kan di awal kita sudah sempat singgung nih Pak, kalau misalkan Fuboro ini barusan meluncing nih TPS ya, bentuknya seperti ini ya, Sobat Fuboro ya. Ingat-ingat packagingnya kayak gini ya. Ini packaging kok saya lihat tuh cukup handy dan juga eksklusif ya Pak ya. Jadi, tapi walaupun eksklusif kayaknya harganya murah ya Pak ya katanya. Kalau harga bolehlah nanti kita harga tetap bersaing dengan apa yang sudah ada di pasaran. Kan Fuboro itu berusaha untuk melayani semua customernya. Nah itu. Kita berusaha untuk melayani dan apa yang dimau oleh customer. Masalah harga bisa dicek di harga. Bisa dicek sendiri ya. Dijamin suka-suka. Ya, apalagi mungkin teman-teman mekanik juga yang biasanya ngurus ke arah-arah yang kayak gini pasti kaget deh sama harganya ya. Itu. Dan pasti kualitasnya bagus ya Pak kualitas ya. Bagus. Bahannya juga kan juga ya. Bahan juga. Dan kita kan sebelum kita launching ke pasar, kita juga sudah melakukan berbagai riset dari segi mutu, kualitas dan lain-lainnya. Dari segi ketahanan juga kita sudah riset. Dan alhamdulillah inilah yang hasil yang terbaik. Betul, dan ini standar nasional Indonesia ya Pak ya. Itu jadi aman ya Sobat Fuboro ya. Dan Sobat Fuboro kalau misalkan penasaran kira-kira bisa nemuin TPS Fuboro ini di mana, bisa ke seluruh bengkel ataupun toko suku cadang ya Pak ya, di seluruh Indonesia sudah tersebar. Dan juga bisa mungkin kok mager nih, males untuk beli offline, datang ke toko atau ke bengkel, bisa beli di marketplace Fuboro Indonesia gitu ya. Pokoknya dijamin kualitas produknya bagus, harganya juga kompetitif. Oke, kalau gitu mungkin sekian ya Pak ya. Kita sudah sharing-sharing secara singkat soal TPS, throttle position sensor. Nanti kalau misalkan Sobat Fuboro ada lagi kira-kira mau konten apa lagi nih, mau bahas apa lagi nih, langsung aja jawab atau ketik di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa ya untuk subscribe terus Fuboro Channel, jangan lupa likes dan juga follow sosial media Fuboro yang lainnya. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.